terlegitimasi untuk menjadi tentara atau polisi agama. Dan ini berarti menghina dan menistakan agama. Karena Allah itu sudah punya mekanismenya sendiri, ada nabinya. Kemudian ini ada tentara ikut menertibkan agama dan sebagainya. Udahlah, negara menertibkan negaranya, membuat rakyatnya makmur, tentrem, itu sudah benar. Sesuai dengan perintah Al-Quran, summa ja'alnakum khulaifa fil ardi linanzura kaifa ta'malun, dijadikan pemimpin untuk mensejahterakan. Udah kelaparan, udah kemiskinan begini, masih ngurusi agama lagi, jadi repot semuanya. Biarlah agama ditangani oleh para pendeta, para kiai, para biku lah. Nggak usah pakai aturan-aturan SKB ini, SKB ini. Menterinya aja nggak mudeng agama, bikin SKB bagaimana? Itu loh, menteri agamanya aja masuk penjara, bagaimana mau bikin SKB? Gitu loh. Ini nggak jelas semuanya, maka cabut saja lah itu SKB-SKB-an. Biarkanlah kami hidup sendiri, kami mengatur cara sendiri, beribadah sendiri. Jangan ada penistaan, jangan ada pengerusakan di mana tempat disebut nama Allah. Nama Allah boleh disebut dengan Bapa, boleh disebut Sang Yang Widiwasa, boleh disebut dengan Ilah, dengan Allah, dengan Allah, dengan Ar-Rahman atau yang Maha Kasih, yang Maha Kudus, yang Maha apa, nggak masalah. Karena Al-Quran sendiri mengatakan begitu. Qulitullaha abidur Rahman, ayamatada'u falahul asma'ul husna. Panggillah aku ini yang Maha Kasih, atau Allah, atau nama apa saja yang baik. Jadi kenapa kemudian jadi persoalan tersendiri bahwa namanya beda-beda? Nah ini biangnya yang utama adalah SKP 2 Menteri dan SKP 3 Menteri diproduksi oleh orang yang nggak paham tentang psikologi agama, psikologi para pemeluk agama. Harus dicabut, nggak usah pakai SKB-SKB-an. Rakyatnya sudah bisa ngatur kok. Ini gara-gara ada SKB ini kemudian muncul FPI merasa sebagai tentara, bisa menertibkan ini sehingga melampaui polisi, melampaui kerja tentara. Polisinya yo diem saja. Loh emangnya ini kenapa? Polisi kok diem saja? Apa ada kerjasama apa gimana? Jangan diputus ya ini ya, jangan dihapus ya. Biar tahu negaranya ini. Saya ngomong yang ngomong saya. Jangan sampai kalau ini FPI dibiarkan, kelompok-kelompok radikal dibiarkan, rakyat menduga bahwa polisi ada kerjasama dengan mereka. Kalau tidak ada kerjasama, tangkap. Karena ini bertentangan dengan undang-undang dasar, pakai undang-undang yang lain. Undang-undang agama juga tidak memberikan. Rasulullah pernah mengangkat pedang. Yang barang siapa menyerang orang-orang yang tidak menyerang agama Islam, maka lawannya adalah saya. Itu kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah aja mengatur begitu, sekarang ini ada yang merasa melebihi Rasulullah, menjadi front pembela Islam. Dibela dari mananya? Kalau ini negara besar yang agama Islamnya kecil, boleh ada front pembela Islam. Ini negara besar, kok ada front pembela Islam? Dibela dari mana? Dicubit siapa Islam itu? Mulai presiden sampai RT-nya itu orang Islam. Dibela dari mananya? Emangnya Gusti Allah itu tidak maha kuasa, harus ada pembelanya? Gusti Allah nggak usah dibela, nggak perlu dibela Gusti Allah. Dia punya malaikat, punya segalanya. Cukup dengan kun fayakun selesai. Pakai dibela-bela segala, emang tidak berkuasa apa? Ini yang nggak jelas. Jadi mohon ini SKP 2 Menteri sekali lagi, atau SKP 3 Menteri cabut. Terlegitimasi untuk menjadi tentara atau polisi agama. Dan ini berarti menghina dan menistakan agama. Karena Allah itu sudah punya mekanismenya sendiri, ada nabinya. Kemudian ini ada tentara ikut menertibkan agama dan sebagainya. Udahlah, negara menertibkan negaranya, membuat rakyatnya makmur, tentrem, itu sudah benar. Sesuai dengan perintah Al-Quran, summa ja'alnakum khulaifa fil ardi linanzura kaifa ta'malun, dijadikan pemimpin untuk mensejahterakan. Udah kelaparan, udah kemiskinan begini, masih ngurusi agama lagi, jadi repot semuanya. Biarlah agama ditangani oleh para pendeta, para kiai, para biku lah. Nggak usah pakai aturan-aturan SKB ini, SKB ini. Menterinya aja nggak mudeng agama, bikin SKB bagaimana? Itu loh, menteri agamanya aja masuk penjara, bagaimana mau bikin SKB? Gitu loh. Ini nggak jelas semuanya, maka cabut saja lah itu SKB-SKB-an. Biarkanlah kami hidup sendiri, kami mengatur cara sendiri, beribadah sendiri. Jangan ada penistaan, jangan ada pengerusakan di mana tempat disebut nama Allah.
Nama Allah boleh disebut dengan Bapa, boleh disebut Sang Yang Widiwasa, boleh disebut dengan Ilah, dengan Allah, dengan Allah, dengan Ar-Rahman atau yang Maha Kasih, yang Maha Kudus, yang Maha apa, enggak masalah. Karena Al-Quran sendiri mengatakan begitu. Qulillaha awidur Rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Panggillah aku ini yang Maha Kasih, atau Allah, atau nama apa saja yang baik. Jadi kenapa kemudian jadi persoalan tersendiri bahwa namanya beda-beda? Nah ini biangnya yang utama adalah SKP 2 Menteri dan SKP 3 Menteri diproduksi oleh orang yang nggak paham tentang psikologi agama, psikologi para pemeluk agama. Harus dicabut, nggak usah pakai SKP-SKP-an. Rakyatnya sudah bisa ngatur kok. Ini gara-gara ada SKP ini kemudian muncul FPI merasa sebagai tentara, bisa menertibkan ini sehingga melampaui polisi, melampaui kerja tentara. Polisinya yo diem saja. Loh emangnya ini kenapa? Polisi kok diem saja? Apa ada kerjasama apa gimana? Jangan diputus ya ini ya, jangan dihapus ya. Biar tahu negaranya ini. Saya ngomong yang ngomong saya. Jangan sampai kalau ini FPI dibiarkan, kelompok-kelompok radikal dibiarkan, rakyat menduga bahwa polisi ada kerjasama dengan mereka. Kalau tidak ada kerjasama, tangkap. Karena ini bertentangan dengan undang-undang dasar, pakai undang-undang yang lain. Undang-undang agama juga tidak memberikan. Rasulullah pernah mengangkat pedang. Yang barang siapa menyerang orang-orang yang tidak menyerang agama Islam, maka lawannya adalah saya. Itu kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah aja mengatakan begitu, sekarang ini ada yang merasa melebihi Rasulullah, menjadi front pembela Islam. Dibela dari mananya? Kalau ini negara besar yang agama Islamnya kecil, boleh ada front pembela Islam. Ini negara besar, kok ada front pembela Islam? Dibela dari mana? Dicubit siapa Islam itu? Mulai presiden sampai RT-nya itu orang Islam. Dibela dari mananya? Emangnya Gusti Allah itu tidak maha kuasa, harus ada pembelanya? Gusti Allah nggak usah dibela, nggak perlu dibela Gusti Allah. Dia punya malaikat, punya segalanya. Cukup dengan kun fayakun selesai. Pakai dibela-bela segala, emang tidak berkuasa apa? Ini yang nggak jelas. Jadi mohon ini SKP 2 Menteri sekali lagi, atau SKP 3 Menteri cabut. Banyak orang tanya, Ustadz bagaimana dengan Ahok nih? Ribut terus dengan Ahok dan Ahok itu. Bagaimana dia? Dia sudah non muslim, kita harus buat apa? Ya. Maka jawaban saya, sebelum saya jawab, saya bilang, yang milih dulu itu dia siapa? Ya Anda sendiri yang milih gitu kan. Anda yang menjerumuskan sekarang umat Islam dipimpin oleh non muslim. Sangat wajar kalau orang non muslim pada saat jadi pemimpin dia terapkan agamanya. Sebagaimana Anda kalau muslim jadi pemimpin, Anda terapkan agama Anda. Kita nggak bisa bicara lagi kalau sekarang kondisinya begitu. Lalu bagaimana jalan keluar Ustaz? Saya bilang jawabannya, biarkan dia memimpin. Taati apa yang berbau tidak melanggar agama pada dia. Kalau dia mencoreng Islam, kita tolak. Hanya itu saja. Dan tidak usah dibesar-besarkan perkara. Nanti orang Islam ditindas, nanti begini itu terlalu besar. Siapa itu? Ahok itu dan yang lainnya siapa? Mau dibandingkan dengan Fir'aun yang menguasai setengah dunia, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ada apa-apanya. Apa yang mesti dikhawatirkan gitu? Umat Islam yang harus ambil pelajaran bahwasanya jangan pernah memilih non muslim sebagai pemimpin. Kalau sekarang baru Anda mau demo, Anda mau ribut, Anda mau begini, sudah tidak ada gunanya. Hanya akan merusak saja ya nama baiknya Islam. Apa gunanya kira-kira? Enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Karena Anda sekarang mengatakan tidak bisa lagi, dalil banyak sekarang disebarkan sana sini, nggak boleh orang Islam memilih orang non muslim sebagai pemimpin. Lalu yang pertama jeblos namanya dia siapa? Mayoritas negara ini siapa? Orang Islam, gitu kan? Berarti sama saja sekarang kita seperti menjilat ludah kita sendiri. Itu tidak mungkin, gitu kan? Tidak mungkin. Maka kalau saya jawab pertanyaan seperti ini, saya bilang biarkan dia memimpin. Nggak ada masalah. Nggak usah habis-habisin waktu. Kita masih banyak jadwal rutin kita ibadah kepada Allah SWT. Setiap hari ada zikir pagi sore, ada baca Quran, ada jenguk orang sakit. Kita harus hadir di pengajian. Yang berbau tidak melanggar agama Allah, kita patuhi. Tapi kalau yang tidak memang berbau hukum Allah, kita wajar untuk memberikan peringatan. Dan tidak mentaatinya, tidak ada pelanggaran di situ. Dan tidak usah terlalu dibesar-besarkan permasalahan.
Tapi kalau kita bicara dalam agama Islam, tidak boleh memilih orang non-muslim. Dan yang memilihnya berdosa. Yang sengaja memilih non-muslim, dulu ikut-ikutan, itu berarti dosa. Karena Allah mengatakan tadi, jangan pilih ya, mereka sebagai pemimpin kalian, tidak boleh. Apapun alasannya. Kecuali tadi saya bilang, dua keadaan itu ya. Di negara minoritas ataupun diserang tiba-tiba. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pada saat tiba di Madinah, beliau SAW waktu itu menemukan Madinah ada raja-rajanya. Ada raja Yahudi 3, suku Kainuqa, Nadir dan Quraidah. Kemudian ada juga rajanya orang-orang asli penduduk Madinah tapi yang masih musyrik, kepala suku mereka. Dan ada juga ya, orang-orang dari Ansar, Aus dan Khazraj, suku besar di Madinah yang hanya menjadi orang Ansar, juga memiliki pemimpin. Tapi Nabi SAW datang mengangkat diri beliau sebagai pemimpin dan didukung oleh mayoritas penduduk muslim waktu itu di Madinah. Akhirnya seluruh orang-orang non-muslim pun ikut, gitu kan? Padahal beliau mengetahui di Madinah ada raja. Ini berarti ulama mengatakan dalil nyata harus mencontohi Nabi SAW menjadikan orang muslim sebagai pemimpin. Bagaimana kalau seorang itu dia berniat dakwah melalui jabatan untuk partainya? Nggak akan bisa. Yang lebih kuat apanya? Jabatannya. Yang lebih kuat kursinya. Bukan dakwah. Dia pertahankan kursi ini nih. Yang dipertahankan kursinya. Bukan dakwah. Jadi bohong kalau dia dakwah itu bohong. Bukan dakwah. Karena orang ingin mempertahankan jabatannya. Kan tadi sudah saya bawakan hadisnya bahwa manusia itu sangat tamak kepada apa? Kedudukan, jabatan, segala macam. Dan mereka akan menjadi apa? Penyesalan di hari kiamat nanti. Akan menyesal di hari kiamat. Jadi yang kita cari itu. Dan orang kalau berdakwah dengan jabatan atau dengan kedudukannya, mesti dia akan mempunyai cara dia, hukumnya dia, bukan hukum Allah, bukan hukum Rasul. Caranya dia. Dan juga mengajak orang kepada caranya dia. Makanya antum bisa lihat ya, kalau pejabat ngajaknya orang kemana? Kepada jabatan. Mestinya kan diajak orang, dia sudah nggak mampu untuk belajar seperti talabatul ilm, dia nggak mampu, dia sibuk. Nah mesti dianjurkan orang antum belajar sungguh-sungguh biar antum jadi dai, bermanfaat buat umat, mesti kan gitu. Bukan diajarkan antum masuk politik. Kok diajarkan masuk politik? Lantas ilmunya yang dulu yang dia belajar gimana? Nggak bermanfaat kalau masuk politik. Dia bisa merubah atau dia dirubah? Dirubah. Rusak dia. Nama juga nganjurin orang untuk menjadi orang supaya apa? Supaya rusak. Gitu. Ini orang udah bagus belajar untuk ilmu, belajar agama. Dikasih semangat dong orang untuk belajar agama. Terus antum belajar sampai antum bisa menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, fahmi salaf. Dikasih semangat orang itu. Bukan disuruh tinggalkan untuk ilmunya, disuruh masuk politik. Kalau masuk politik dikorbankan semuanya. Semua dikorbankan dia. Semuanya. Hartanya dikorbankan, dirinya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, orang tuanya dikorbankan, semua dikorbankan untuk dapat kedudukan dan jabatan. Betul atau tidak? Betul, terbukti. Semua dikorbankan. Sampai orang berani mengeluarkan uang miliaran. Coba kalau dibangun masjid, uang miliaran manfaat sampai hari kiamat. Tapi dikorbankan dengan miliaran itu supaya apa? Dapat apa? Dapat kedudukan, dapat kursi, dapat jabatan. Ini makanya, ini tentang jabatan ini. Ini lebih jelek daripada dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing, kata Nabi. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, kedudukan, jabatan, makanya Syekhul Islam menyebutkan bahwa jabatan kedudukan aslu kulli zulm, pokok semua kezaliman dan kerusakan dengan sebab jabatan ini. Makanya Nabi bersabda SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lain, "Madi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadala min hirsil mar'i ala syarafi wal mali lidinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing itu tidaklah lebih tamak, tidak lebih rakus daripada
keserakahan manusia kepada harta, kedudukan, jabatan yang merusak agamanya. Pasti merusak agamanya. Anda bisa lihat ya, orang-orang kalau sudah punya kedudukan, jabatan, agamanya udah nggak ada lagi, rusak. Menggantung, perhatikan itu. Jadi kita jangan berdalih, atau kan juga kadang-kadang ada manfaatnya orang jabatan. Tapi yang dia duduk itu kedudukan kezaliman. Seandainya dia sebagai hakim, sebagai qadhi, kata Nabi apa? Dia disembelih tanpa apa? Tanpa pisau. Makanya ini nggak bisa orang beralasan dengan kedudukan jabatan. Para ulama terdahulu itu nggak mau jabatan. Kalau antum baca biografi para ulama, antum baca aja biografinya Abu Hanifah, ditawarkan jabatan nggak mau, jadi qadhi nggak mau. Imam Sufyan Ats-Tsauri, antum bisa baca biografinya, nggak mau ditawarkan jabatan. Banyak lagi yang lainnya, sampai mereka lari meninggalkan kotanya, takut dengan jabatan. Nggak mau mereka. Saya ingin menjaga agama saya, karena tujuan hidup saya adalah surga, bukan dunia. Kalau udah jabatan, kedudukan, khawatir dia berbuat kezaliman dan yang lainnya yang akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. أحب المسلم وإن اختلف معي في فهمي للدين، وإن كفرني، وإن استحل دمي، وإن رفع أمامي سواد البغضاء، أحبه، أبغض مسلكه وأحبه هو. فيه نور لا إله إلا الله، هو منسوب إلى سيدنا محمد بأنه من أمته. أيضا أحب غير المسلم. المسيحي، أي نعم أحب المسيحي، لا أكثر من هذا. اليهودي، أنا أحب اليهودي. أبغض المحتل باحتلاله هناك، الصهيوني الذي يستبيح أرضي وعرضي، ومستعد لأن أقاتله وقلبي يحب له الهداية والرجوع إلى الحق. لكن لا، أنا لا أبغض اليهودي لأنه يهودي، هو يبغضني، يعلمني الله أنه سيكون من أشد الناس عداوة لي، والواقع يشهد بذلك. لكني أحب المسيحية واليهودية والبوذي والملحد. أكره كفر الكافر ولا أكره الكافر، أكره معصية العاصي ولا أكره العاصي، ومستعد أن أعلن هذا وأن أناقش سادتي العلماء من الفريق الذي لا يرى صحة ما أقول، وأقبل أيديهم وأختلف معهم في ذلك. هذا الذي تعلمته، هذا الذي تعلمته من مسلك حبيبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم فضل الله على الإنسان. كرمنا بني آدم. تمر جنازة اليهودي أمامه فيقف صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فيقول: أليست نفسا؟ كما صح عنه ليعلمنا هذا المرتقى. طيب، ما معنى الدعوة إذا خلت عن المحبة؟ الدعوة إرادة الهداية، أليس كذلك؟ هداية العاصي، هداية الكافر إلى الإسلام. فأنت تريد أن تفهمني أن الدعوة المنطقية الصحيحة المستقيمة روحا وعقلا أن أقول له: أنا أبغضك وأكرهك في الله وأدعوك للخير تسلم. أكرهك وتعال اسلم. ديني أمرني أن أبغضك وأكرهك وأنصحك تدخل هذا الدين لأمرني أن أكرهك. كيف يستقيم هذا؟ ديني علمني أن أكره الباطل الذي أنت عليه، لا أكرهك أنت. هذه مفاهيم كانت عند أسلافنا تلقائية، هي نتاج تربية، لم يكونوا حتى يحتاجون إلى تقريرها في الكتب، لأنهم كانوا يعيشونها في حياتهم. حتى عندما يرفعون سيوفهم لواجب الجهاد المقدس في القتال أمام العدو المحتل، كانت نظرتهم لقتال العدو على أنه اضطرار بسبب الاعتداء أو بسبب حجب حق الناس في الإسلام في أن يسلموا اختيارا، وهم مع ذلك يتمنون له الهداية للقتل. يقف صلى الله عليه وسلم أمام امرأة حملت السيف مع الكفار المعتدين،
الذين يقاتلون المسلمين وقاتلت فقتلت. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثتها بعد انتهاء المعركة تأسف، ظهر الأسى عليه، وقال: ما كان لهذه أن تقاتل فتقتل. علمنا هذا المعنى، علمنا أن الأصل هو إرادة السلامة والنجاة للبشر لا القتل، وأن القتل حالة اضطرارية لحفظ الحياة بالمعنى الأكبر. Bagaimana pendapat Ustaz tentang sikap pemuda-pemudi Islam melakukan demo sebagaimana menolak kebijakan pemerintah? Haram, demi Allah. Demonstrasi sama sekali tidak pernah ada ajarannya di dalam syariat Islam. Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Tidak pernah ada merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Awas, tujuannya apa? Al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar, kan? Oke. Nah, salah satu syarat inti al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar adalah dengan cara yang ma'ruf. Awas. Taghyirul munkar bil munkar, kaidah nih. Taghyirul munkar bil munkar saufa yusabbib al munkar al akbar. Merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, maka hanya akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Apakah kemudian kondisi gets any better? Lebih baik atau worse? Atau lebih buruk? Demonstrasi ini haram, demi Allah. Nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Dan lihat demo dari zaman ke zaman. Berapa ribu kali? Dengerin. Berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi, iya gak? Oke, kondisi Palestina mendingan? Berapa ribu kali demonstrasi anti korupsi di negeri kita, iya gak? Iya gak? Mendingan gak korupsi sekarang? Sejak kapan? Sejak kapan demonstrasi dapat menjadikan yang ada maslahat umum yang lebih luas terganggu? Yaitu apa? Orang mau cari nafkah terhambat dan lain-lain. Serahkan kebijakan kepada pemimpin. Serahkan kebijakan kepada pemimpin biar dia menentukan apa yang ditentukan. Seraya doakan kebaikan bagi pemimpin. Sudah, semoga Allah memberinya petunjuk, semoga Allah memberinya rasa takut kepadanya dan lain-lain. Jangan suruh bikin keder. Ente maju sini, bawa sini. Bikin keder. Jangan, demonstrasi tidak pernah dihalalkan di dalam syariat Islam, haram. Cara menasihati pemimpin, barakallahu fiik. Cara menasihati pemimpin banyak doabitnya di dalam Islam. Cara menasihati penguasa banyak ketetapan dan syaratnya. Pertama, apakah kau punya jalur untuk menasihatinya? Kalau tidak punya, jangan maksa. Satu. Kedua, menasihati seorang yang bukan pemimpin saja harus, kalau bisa, bainaka wa bainah, yakni berdua aja. Jangan kau bongkar aib di depan umum. Jangan kau nasihati di depan umum, aib. Bukannya menerima nasihatmu yang ada menentang itu. Apalagi seorang pemimpin yang wibawanya, harga dirinya harus dijaga. Iya gak? Kemudian apabila kau nasihatinya, maka kau telah melakukan apa yang wajib atasmu. Sudah, dia mau terima mau enggak, hatinya di tangan Allah. Kau nggak punya kewajiban untuk memaksa dia, menyeret-nyeret dia. Ini yang seringkali keder nih. Kenapa? Ngikutin gaya kafir dalam melakukan perubahan. Yaitu apa? Revolusi, reformasi. Reformasi apaan? Apaan yang direformasi di negeri? Maka agar bertaubat orang-orang yang pernah melakukan hal-hal demikian. Karena itu bentuk pemberontakan, bentuk khuruj, bentuk melesatnya dirimu dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ya, aneh juga pernah begitu. Dulu aneh 2003 kuliahnya di Jakarta.
di UNJ. Besohibnya, lagi semangat berislam lah. Tayyib. Besohibnya sama yang begitu ya, keracunan. Tapi lebih untuk have fun ya, lebih untuk senang-senang. Weh rame ya Rasul. Lebih begitunya. Kemudian 2004 barulah kita dapat peluang ke Kairo, Mesir. Ya. Jadi gitu. Udah, bagaimana pendapat Anda tentang yang demo-demo anti BBM? Bahlul. Dari dulu kapan demonstrasi menentang BBM terus BBM jadi turun? Kapan? Kagak pernah. Ini lagi caper aja nih anak muda nih. Cari perhatian, pengen disorot pakai TV, pengen ketahuan, aneh ketembak nih sama polisi, aneh bocor nih digetok sama polisi. Itu yang dicari, pengen ngetop, pengen cari sensasi. Kalau perbaikan yang mereka tuju bukan cara yang buruk yang mereka lakukan. Iya nggak? Makanya di Islam sebenarnya nih syariat Islam yang kayak begini nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar? Bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau? Bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Tumpahin yang sampah nih, bikin ngobok-ngobok aja. Masalah udah cukup ribet. Ya nggak? Cuman itulah resiko dari bernegara, berhukum yang tidak berangkat dari hukum Islam, yang mendasarkan hukum kepada rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya udah berantakan, ribet. Pemirsa, ribuan massa ormas Islam melakukan aksi demonstrasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya bersama juru kamera Rio Corneliantos dan pilot drone Jen Anwar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ya Tezar, bagaimana situasi di sana? Apakah massa sudah mulai bergerak? Eliza, ini sholat Jumat baru saja selesai dan massa sudah mulai berkumpul di titik kumpul ini di halaman gerbang Masjid Istiqlal seperti terlihat di layar kaca Anda. Ini saya perkirakan sudah ada ribuan massa yang menamakan diri mereka Gerakan Masyarakat Jakarta atau GMJ, yang ini merupakan bagian dari banyak ormas dan juga LSM yang berbasis Islam. Salah satunya adalah Front Pembela Islam, kemudian ada juga Forum Umat Islam, kemudian kami juga melihat tadi ada Laskar Pembela Islam juga ini bersatu padu mereka kemudian menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan pernyataan Ahok yang menurut mereka ini menyakiti umat Islam. Dan saat ini orasi dari para petinggi organisasi dan juga LSM ini juga masih dimulai. Dan tadi juga kami sempat mendengar bahwa disarankan agar kemudian tidak anarkis, agar dapat berlangsung dengan damai. Jadi nanti setelah orasi ini dilanjutkan dengan long march dari Istiqlal kemudian ke Kementerian Kelautan dan juga Pertanian, di mana kantor KKP ini merupakan kantor sementara dari Barreskrim. Kemudian dari situ akan dilanjutkan dengan ke long march ke Balai Kota, di mana ini merupakan kantor Ahok. Dan Polda sebelumnya juga menyatakan bahwa aksi ini akan dilakukan oleh 5.000 orang. Sementara tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa orang di sini yang mengklaim bahwa jumlah mereka bisa mencapai 15.000 orang, Eliza. Dan perlu diperhatikan juga tentunya, Eliza, bagi masyarakat yang sedang beraktivitas di kawasan Istiqlal, kemudian Medan Merdeka Timur dan juga Medan Merdeka Selatan, ini juga potensi kemacetan akan terjadi akibat dari unjuk rasa ini karena mereka melakukan long march dengan berjalan kaki, Eliza. Sehingga ini juga perlu diperhatikan jika Anda tidak mau terkena dampak unjuk rasa dan juga kemacetan di jalanan. Eliza. Iya, Eliza dan juga pemirsa, meskipun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak meminta pengamanan khusus di sini, namun terlihat sudah bahwa ada pengamanan yang dilakukan di area Balai Kota ini. Terlihat ada beberapa water cannon dan juga ada pengamanan yang dilakukan oleh lebih dari 1.000 personel gabungan antara TNI dan juga polisi, dan mereka berjaga-jaga di sekitar Balai Kota Jakarta Pusat. Selain itu, Eliza, juga Polda Metro Jaya menyiapkan skenario rekayasa arus lalu
lalu lintas selama unjuk rasa sejumlah ormas Islam yang digelar pada Jumat siang ini. Skenario itu bersifat tentatif sesuai dengan situasi dan kondisi terkini. Dan di samping pengerahan 2.800 polisi yang terlibat untuk pengamanan aksi. Kendaraan dari Tugu Tani menuju Jalan Medan Merdeka Selatan atau di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat akan dialihkan ke Monas Timur, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Perwira, Lapangan Banteng, Pasar Baru, dan juga seterusnya. Jalur alternatifnya adalah Jalan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Majapahit, Harmoni, dan juga seterusnya. Kemudian kendaraan dari Jalan Medan Merdeka Barat akan menuju Jalan Merdeka Selatan dan akan diluruskan ke Jalan MH Tamrin dan juga seterusnya. Kemudian kendaraan dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan akan dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Barat atau dibelokkan ke kanan yakni ke Jalan MH Tamrin dan seterusnya. Kemudian kendaraan dari Jalan Medan Merdeka Selatan ke Jalan Kebon Siri akan diluruskan ke Jalan MH Tamrin dan seterusnya. Sementara kendaraan dari Jalan Sabang atau Jalan Agus Salim ke Jalan Kebon Siri akan dibolehkan ke Jalan MH Tamrin dan seterusnya. Dan kendaraan dari Tanah Abang ke Jalan Kebon Siri akan dibelokkan ke Jalan MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, dan seterusnya atau dibelokkan ke Jalan MH Tamrin. Balai Kota Jakarta menjadi salah satu lokasi unjuk rasa ormas Islam pada Jumat siang ini. Kita langsung saja akan bergabung dengan Priscila Dauhan yang ada di lokasi. Ya, Priscila, bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Ahok terkait dengan unjuk rasa yang digelar ribuan massa dari ormas Islam hari ini? Ya, Liza, kita tahu bahwa Balai Kota merupakan salah satu titik tujuan aksi unjuk rasa dari ribuan massa ormas Islam yang berunjuk rasa untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan penistaan agama. Dan tadi juga sempat Gubernur Ahok menyatakan tanggapannya mengenai hal tersebut, yang menyatakan bahwa ia mempersilahkan seluruh massa untuk melakukan aksi unjuk rasa ini, namun tetap dilakukan secara damai. Ia juga kembali meminta maaf kepada seluruh umat muslim di Indonesia, khususnya para pengunjuk rasa yang akan melakukan aksinya ini terkait dirinya yang dianggap melakukan penghinaan. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud untuk menghina ataupun melakukan penistaan agama, apalagi menghina agama Islam. Dan juga Ahok menyatakan bahwa dirinya tidak meminta pengamanan secara khusus kepada Polri begitu, karena dirinya juga masih merasa bahwa Balai Kota merupakan tempat yang aman, dan ia pun mempersilahkan para pengunjuk rasa tetap melakukan aksinya dengan damai. Dan kita langsung lihat saja pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengenai demonstrasi pada hari ini. Kalau minta maaf, mau ngapain lagi itu? Itu kan udah jelas minta maaf, orang ini udah nggak terima minta maaf masih demo kan? Ya ngapain kita mau ini? Orang udah minta maaf, orang sama sekali udah jelas kok, bisa nonton videonya penuh, tidak ada maksud sama sekali kita menghina Al-Quran atau menghina Islam. Kalian juga yang mau ngintai saya salah ngomong juga di Pulau Seribu 5 hari nggak ketahuan juga toh. Kan TV, media banyak, kalian wartawan gitu banyak. Saya ngomong kok nggak ada yang tulis. Gitu loh. Setelah dipotong-potong baru jadi rame kan. Nah itu aja buktinya. Kita lihat aja situasinya. Ya kan? Ini mau ketemu apa? Inti mereka kan cuma mau nyeret aku ke penjara kan gitu kan. Ini kan sebagian orang kan udah gerakan yang pengen nyeret saya kasus sumber waras, nyeret saya reklamasi, yang bikin anarkis di KPK. Kan tujuannya cuma itu. Tujuannya cuma satu, gimana Ahok bisa masuk penjara nggak ikut pilkada. Berarti demonya politis ya? Saya nggak tahu. Orang udah selesai kok pemimpin agama itu PBNU semua udah ngomong. Bahkan Bawaslu juga mengatakan tidak ada pelanggaran, nggak ada maksud. Kamu lihat rekam jejak saya dong. Saya kan dari Belitung Timur jadi bupati, dari kecil 93% Muslim, DPRD-nya 55% Partai Islam. Ini dong teruji gitu loh. Jadi kita karakter mau. Kamu kira bohong-bohongan gitu loh. Kita bangunin masjid, naikin haji marbot, bukan kita mau riak gitu ya. Mana pernah orang pikirin anak-anak madrasah yang miskin untuk dikasih KJP? Berapa banyak perguruan Islam yang nggak memenuhi standar ukuran sekolah loh. Peruntukannya nggak standar, kita resmikan karena itu.
Gabungan sejumlah ormas Islam yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Jakarta rencananya akan berunjuk rasa terkait tudingan penistaan agama terhadap Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Massa mengawali unjuk rasa dengan berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Masjid Istiqlal, kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto. Tezar, seperti apa pengamanan yang dilakukan polisi di sana saat ini? Ya Eliza, memang diprediksi hari ini ada 5.000 massa yang akan berkumpul di titik ini di Masjid Istiqlal untuk melakukan demonstrasi. Namun angka ini memang masih tentatif, bisa jadi bertambah dan juga bisa jadi berkurang. Masa ini memang datang dari berbagai daerah selain dari Jakarta. Ini juga diprediksi akan datang dari Banten, Jawa Barat, dan juga bahkan ada Jawa Tengah yang akan berdemo. Ini berkaitan dengan penyataan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama, yang dinilai menyakiti umat Islam. Untuk itu memang kepolisian menyiagakan 28 satuan yang berarti ada 2.800 personel kepolisian yang hingga kini memang sudah datang ke Masjid Istiqlal ini. Meskipun saat ini masa belum banyak yang hadir di Masjid Istiqlal ini karena diprediksi masa baru akan bergerak nanti berkumpul sekitar pukul 10, kemudian bergerak sekitar setelah sholat Jumat. Dan polisi yang dikerahkan juga ada yang dari Brimob, kemudian Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Angka 28.000 ini juga masih tentatif, ini akan menyesuaikan jumlah peserta aksi demo. Nantinya Eliza, dari Masjid Istiqlal ini masa akan bergerak ke Bareskrim yang saat ini memang sementara berada di KKP Gambir. Kemudian nanti akan bergerak ke Balai Kota atau di mana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini berkantor. Dan sebelum itu memang polisi juga akan melakukan sweeping. Ini juga untuk meminimalisir adanya potensi dan juga gesekan atau bentrokan yang mungkin akan terjadi. Nantinya sweeping akan dilakukan kepada para demonstran. Ini untuk men-sweeping jika kemungkinan adanya benda tajam, kemudian juga alat-alat lain yang berpotensi nanti menyebabkan kericuan pada saat demo. Eliza. Tezar, lalu seperti apa rute unjuk rasa Gerakan Masyarakat Jakarta hari ini? Eliza, nanti demonstrasi akan berlangsung. Pertama akan berkumpul di Masjid Istiqlal ini. Masa akan berkumpul sekitar pukul 10. Tapi kemudian baru akan bergerak setelah sholat Jumat. Nantinya masa dari depan Istiqlal ini akan melakukan long march, Eliza. Ini berbelok ke Pejambon, lalu ke Jalan Medan Merdeka Timur, dan nanti diteruskan ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Titik-titiknya sendiri adalah Masjid Istiqlal ini. Kemudian di depan kantor KKP, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, di mana Bareskrim sekarang berkantor di sana untuk sementara. Kemudian dari sana itu akan bergerak ke Balai Kota. Dari Balai Kota nanti kemungkinan akan berakhir di Bundaran Patung Kuda. Pengalihan juga mungkin akan dilakukan. Ini juga dilakukan secara situasional, melihat nantinya kondisi di jalanan. Jika dianggap perlu, nanti akan dilakukan pengalihan dan juga penutupan jalan. Yang berpotensi akan dialihkan dan juga ditutup adalah Jalan Medan Merdeka Timur dan juga Jalan Medan Merdeka Selatan, di mana ini merupakan objek-objek vital, banyak berada di sana. Ini juga tentunya harus menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas. Sebisa mungkin ini seperti himbauan polisi untuk menghindari jalur-jalur yang dilalui oleh massa, baik dari depan Istiqlal, Pejambon, kemudian Medan Merdeka Timur dan juga Medan Merdeka Selatan, terutama ketika long march dijalankan, yakni setelah sholat Jumat sekitar pukul 1 atau pukul 2 hingga pukul 18.00, di mana massa harus sudah membubarkan diri. Eliza. Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian laporan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tak terpengaruh aksi unjuk rasa yang dilakukan ormas Islam hari ini. Ahok menilai aksi unjuk rasa hari ini hanya upaya menghambat ia dalam Pilkada DKI 2017.
Ngapain lagi itu kan udah jelas minta maaf, orang ini udah nggak terima minta maaf masih demo kan. Ya ngapain kita mau ini, orang udah minta maaf, orang sama sekali udah jelas kok, bisa nonton videonya penuh, tidak ada maksud sama sekali kita menghina Al-Quran atau menghina Islam. Kalian juga yang mau ngintai-ngintai saya salah ngomong juga di Pulau Seribu 5 hari nggak ketahuan juga toh. Kan TV, media banyak, kalian wartawan gitu banyak, saya ngomong kok nggak ada yang tulis. Gitu loh, setelah dipotong-potong baru jadi ramai kan.